Shalom, selamat pagi anak-anak kelas 3 reguler semuanya. Apa kabarnya pada pagi hari ini, Nak? Semoga kita semua tetap selalu sehat, tetap selalu sukacita, berbahagia, dan selalu bersyukur. Oke, Nak, pada pagi hari ini kita akan memulai pembelajaran kita, yaitu agama. Dipersiapkan segala buku dan alat tulisnya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita bernyanyi terlebih dahulu ya, Nak, supaya kamu lebih bersemangat lagi untuk mengikuti pembelajaran daringnya. Kita akan bernyanyi lagu tentang Dari Terbit Matahari. Ayo, siapa yang tahu lagunya, Nak? Tentu kamu pernah mendengarkan atau menyanyikannya waktu kita di sekolah. Oke, selamat bernyanyi anak-anak. Dari terbit matahari sampai padang masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai padang masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai padang masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai padang masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Oke, Nak, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Dilipat tangannya, ditutup matanya, kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kasih dan kuasa-Mu. Ajarlah kami untuk rendah hati di hadapan-Mu. Ajarlah kami untuk mengucap syukur atas kuasa-Mu. Kami mau terus belajar untuk menjadi anak yang baik, anak yang berbakti kepada Tuhan dan kepada orang tua. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat belajar ya anak-anak, jangan dipercepat videonya. Oke, semangat. Tuhan memberkati. Oke, Nak, sekarang kita belajar yaitu tentang Allah berkuasa atas alam. Terdapat dalam kitab Mazmur dan Markus. Nanti bisa kamu lihat dari Alkitab kita ya. Alam semesta diciptakan oleh Allah. Sangatlah tidak benar kalau ada orang berpendapat bahwa segala sesuatu di alam semesta ada dengan sendirinya. Alkitab menyatakan bahwa alam semesta dan segala yang ada di dalamnya diciptakan oleh Tuhan. Seperti yang terdapat dalam kitab Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itulah dia, Nak, alam semesta dengan segala isinya tidak ada diciptakan tersendiri. Ya, itu semua diciptakan oleh Allah. Penciptaan alam semesta. Allah menciptakan alam semesta dan isinya dalam waktu 6 hari. Segala yang diciptakan Allah ada manfaatnya, berurutan dan saling berhubungan. Allah memulai penciptaan dengan menciptakan terang dan gelap.
atau siang dan malam. Inilah nak, Allah itu bekerja untuk menciptakan alam semesta di dalam 6 hari lamanya. Tetapi pada hari yang ketujuh Allah beristirahat, itulah hari yang kudus di hari Minggu. Lalu ciptaan Allah dalam alam semesta berurutan dan saling berhubungan. Ciptaan yang pertama adalah terang dan gelap atau siang dan malam, dan Allah menciptakan lain sebagainya sesuai dengan kehendaknya. Nah, sekarang kamu akan menyaksikan video bagaimana Allah berkuasa atas alam semesta. Ditonton ya nak videonya. Pada mulanya, Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Kemudian Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Nah, itulah dia nak segala ciptaan Allah dari hari yang pertama sampai hari yang ke-6. Penciptaan alam semesta hari pertama yaitu adalah terang, hari kedua yaitu cakrawala, hari yang ketiga ada daratan, lautan, dan tumbuh-tumbuhan. Hari keempat matahari, bulan, dan bintang-bintang. Hari kelima hewan laut dan hewan di udara. Ciptaan Allah di hari yang terakhir yaitu hari ke-6 ada hewan darat dan manusia. Lalu Allah menciptakan alam semesta beserta isinya hanya dengan berfirman. Pada hari ke-7 Allah memberkati dan menguduskan hari itu dan beristirahat. Allah berkuasa atas alam. Artinya, Allah memiliki wewenang atas kuasa menentukan alam yang sudah dijadikan menurut rancangannya. Dan pada hari ketujuhlah Allah memberkati dan menguduskan hari itu serta beristirahat. Ya, sama seperti kita. Setiap hari Senin sampai Sabtu kamu ke sekolah. Dan di hari Minggu kamu pergi ke sekolah Minggu. Itu waktunya untuk beristirahat. 6 hari lamanya kita boleh bekerja, tetapi pada hari yang ke-7 ialah hari Sabat bagi Tuhan Allahmu. Kita tidak boleh bekerja, tetapi kita harus pergi beribadah ke rumah Tuhan. Paham ya anak-anak? Bukti Allah berkuasa atas alam. Adanya keteraturan alam semesta, contohnya matahari terbit dari timur. Adanya kelangsungan kehidupan, makhluk hidup berkembang biak dan bertumbuh. Makhluk hidup dapat berkembang biak dan bertumbuh, sedangkan matahari terbit dari timur. Itu semua adalah bukti Allah berkuasa atas segalanya. Jadi, segala apapun yang terjadi di bumi maupun dalam kehidupan kita, itu semua adalah rancangan dan kehendak Allah. Oleh sebab itu, kita hanya dapat berserah diri kepada Tuhan dan berdoa. Paham ya anak-anak? Nah, kita lanjut. Kamu akan menonton video kembali Yesus meredakan angin ribut.
dari Markus 4 ayat 35 sampai 41. Di situ kamu bisa melihat bagaimana Allah berkuasa atas alam semesta. Selamat menonton video. Pada suatu kali, Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat, di tepi danau itu. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak. Dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk. Dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, kau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam! Tenanglah!" Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut, dan berkata seorang kepada yang lain, Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?